Shalom, selamat Minggu Trinitatis bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Trinitatis. Di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 dengan tema topik bagi kita doa memohon keselamatan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Kejadian pasal 18 mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 33. Saya akan membacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, boleh untuk mengikutinya dalam hati. Firman Tuhan, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Janganlah kiranya yang demikian daripadamu, jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah berani berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita pegang Alkitab,
Di Kejadian 18 bagian yang pertama, ayat pertama, di sana dikatakan judulnya, Allah mengulangi janjinya akan ada seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi Allah berinisiatif untuk mengunjungi dan berjumpa dengan Abraham, sebagaimana yang Tuhan inginkan, supaya Abraham yakin, kuat, dan teguh akan janji Tuhan. Lalu kemudian dalam dialognya dengan Allah, di sini biasanya kita lihat ada keramah-tamahan, hospitality, perkunjungan Allah kepada orang percaya. Pasti karena Abraham adalah orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Amang inang Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan datang untuk bersama-sama dengan kita. Lalu di dalam dialog itu, jadi ini di dalam dialog doa, bukan diskusi-diskusi. Ini adalah proses doa. Makanya kalau kita membaca Kejadian 18 ayat 16, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Jadi sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, tapi dilihat dulu kesiapan hatinya, kesiapan hati kita. Apakah Abraham siap? Ternyata Sarah istrinya nggak siap. Nah, ketika Allah menyampaikan pesan itu, istrinya tertawa dalam artian meragukan. Tapi di dalam dialog itu dikatakan, kenapa istrimu ragu? Jadi peristiwa ini adalah di mana Tuhan akan memberkati Abraham, dan tahun depannya Tuhan mengizinkan Sarah mengandung dan melahirkan. Nah, oleh karena itu ini adalah perkunjungan berkat untuk orang percaya. Namun di dalam perkunjungan berkat untuk orang percaya itu ada permohonan dari Abraham. Di sini kita melihat uniknya, dia tidak fokus hanya kepada dirinya sendiri. Mungkin kalau kita berdoa, yang lebih sering kita lakukan adalah fokus kepada kepentingan kita. Bahkan mungkin kesulitan kita, sakit penyakit kita, bahkan mungkin juga permusuhan kita dan persoalan-persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Itu kita sampaikan kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu menjadi tempat kita untuk Dia bekerja untuk kita. Namun di sini kita melihat berbeda, Bapak Ibu ya. Oke, kita cepat dulu. Apa pesan Tuhan kepada Abraham? Ada 4. Bahwa Tuhan punya jalan, yaitu jalan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Abraham harus mengerti apa rencana Tuhan atas dirinya. Dan ini harus kita ambil menjadi sebuah peringatan bagi kita, apa rencana Tuhan atas diri kita. Rencana Tuhan adalah Dia ingin memberkati kita, Dia ingin memelihara kita, Dia ingin menuntun kita di jalan kebenaran dan keadilan itu. Namun kita harus mendengar, kita harus mau mengikutinya dan mentaatinya. Apa beda Abraham dengan Lot? Ini perlu kita tahu. Allah menjanjikan berkat kepada 2 orang itu. Allah memberkati Abraham, Allah juga memberkati Lot. Tetapi pilihan yang berbeda itu menentukan arah hidup yang berbeda. Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih tanah yang subur, bahkan mungkin berlimpah berkat. Dia menilai dengan mata jasmaninya. Abraham menilai dengan mata rohani, sekalipun tempat itu gersang, tapi jika Tuhan hadir di sana, maka tempat yang gersang menjadi berkat. Itulah jalan kebenaran. Jadi kita harus melihat di sini, janji Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Dia akan mengalami grace, mercy, forgiveness. Dan ini penting untuk kita catat, bahwa Allah ingin memberkati kita. Namun kita harus tahu bagaimana proses hidup kita untuk sampai kepada berkat itu. Abraham diberkati di tanah yang kering karena dia menghadirkan Tuhan di sana. Lot berada di tempat yang subur dan sukses, tapi dia menjauh dari Tuhan bersama dengan penduduk-penduduk Sodom dan Gomora. Sehingga yang kedua, Allah mendengar tangisan yang dahsyat dari kota itu, karena kota itu penuh dengan dosa, dan dosanya sangat berat. Jadi ini bukan dosa biasa.
dosa yang mungkin sangat berat dan sangat menggemparkan dunia. Jika ada kota-kota maksiat, ada daerah-daerah yang hidup di dalam dosa yang saat ini. Yang ketiga, Tuhan sudah pasti, ini tidak perlu tawar-menawar, Tuhan sudah pasti akan menghukum setiap orang-orang yang menentang Tuhan, siapapun dia, termasuk kota Sodom dan Gomora, karena mereka sudah tidak memperdulikan, bahkan mungkin menghina Tuhan. Itu yang terjadi. Yang keempat, Tuhan masih memberi ruang bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbelas kasihan. Abraham masih merindukan keselamatan Sodom dan Gomora. Pertanyaannya, apakah Lot juga sebagai warga kota Sodom dan Gomora yang penuh berkat, apakah dia juga merindukan kota itu, orang-orang di sana merasakan keselamatan dari Tuhan? Nah, kalau kita lihat tadi slide awal tadi, bahwa ada api yang diminta oleh Nabi Elia. Nah, ini api dari sorga, tapi langsung titik GPS-nya ke tempat persembahan dari Elia. Nah, sekarang kita ingat kembali apa yang dilakukan Tuhan dengan Sodom dan Gomora. Nanti kita lihat titik GPS-nya tepat ke Sodom dan Gomora. Api dari sorga, itu luar biasa, ya. Oleh karena itu masih kita lihat apa-apa saja yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan harus menghukum Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora adalah dua kota yang terkenal karena dosa. Terkenal karena dosa. Dan terkenal karena menentang Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Ini berbahaya sekali, ya. Ini berada di lembah Yordan. Apa itu? Kejahatan dosa seksual. Bahkan mereka ingin memperkosa malaikat. Bapak Ibu, mungkin kalau di taraf manusia itu masih kita anggap manusia, tapi mereka ingin memperkosa malaikat. Wah, ini luar biasa. Apa yang ada di dalam pikiran oleh masyarakat Sodom dan Gomora. Dan yang hadir pada masa itu bukan hanya orang besar atau orang tua, laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, anak-anak sekalipun hadir di sana untuk tindakan kejahatan ini. Nah, ini yang membuat Tuhan sangat murka dengan mereka. Jika kita melihat dalam Yudas pasal yang pertama ayat 7, itu merupakan tindakan amoralitas. Bahkan jika kita melihat dalam Kejadian 19, itu mereka menentang Tuhan. Yang kedua, kota ini penuh dengan ketidakadilan sosial. Bahkan mereka dalam kitab Nabi Yehezkiel dikatakan pasal 16 bahwa penduduk Sodom itu sangat sombong karena mereka memiliki segala kecukupan, makanan, minuman, kehidupan yang berlimpah dengan kemewahan, tetapi tidak mau menolong orang-orang lemah dan miskin dan melarat. Bahkan mereka menyiksa orang-orang lemah, miskin dan melarat itu. Ketiga, terjadi penindasan dengan kesombongan karena mereka berkata kami tidak butuh Tuhan. Ini luar biasa, ya. Amsal 16 ayat 18, kesombongan mendahului kehancuran. Next. Ya, kita lihat di sini. Mereka datang untuk menjumpai Lot, meminta dua tamunya. Dalam hukum orang Israel, tamu itu harus dilindungi, bukan malah disiksa. Bahkan ini diperlakukan dengan tidak adil, ya. Di sebelahnya saya tampilkan itu bagaimana keadaan waktu di Golden Global 2025, di mana Los Angeles itu mengalami kebakaran yang luar biasa. Dan sehari sebelumnya para artis berkumpul dengan statement yang sebelah sini mengatakan bahwa mari kita pilih rating yang paling tinggi dalam hal film ini. Lalu mereka pilih, ternyata rating yang paling rendah adalah tentang film ketuhanan. Artinya apa? Mereka mentertawakan Tuhan
dalam provisi mereka, kekayaan mereka, dan segala limpah ruah harta mereka yang mereka miliki. Miliar, triliun dalam sekejap. Allah membinasakan dengan api yang tidak bisa dipadamkan. Los Angeles membara karena perkataan mereka. Tercatat di situ bahwa kita tidak butuh Tuhan. Jika ada orang-orang yang merasa sudah di atas Tuhan, bahkan mendebat Tuhan dan menentang Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak kepada mereka. Inilah salah satu ciri bentuk keadaan dari Sodom dan Gomora. Next. Doa Abraham bukan memohon supaya dibinasakan Sodom dan Gomora. Itu yang kita baca tadi. Doa memohon keselamatan. Apa itu? Yang pertama dikatakan di sini bahwa Abraham berani berhadapan dengan Tuhan, berbicara berulang-ulang. Kita lihat tadi dari 50 kurang 5 45, dari 45 40, dari 40 30, dari 30 20. Berulang-ulang. Dia enggak jemu-jemu, enggak berhenti. Kalau orang Batak bilang jugul. Dia sangat jugul meminta sampai maunya dikabulkan permintaannya. Tapi apa kata Tuhan? Apapun permintaanmu, jika itu masih standar untuk mereka boleh selamat, saya izinkan, saya kabulkan. Kota yang manusianya sampai ratusan mungkin di sana, 10 pun tidak ada yang percaya kepada Tuhan karena mereka sudah menentang Tuhan. Ini mereka tidak lagi percaya. Yang kedua, Abraham seperti kita memohon belas kasihan, tapi ingat, Allah itu kasih dan adil. Jadi jika kita minta, ya kita minta motor atau mobil kepada anak-anak remaja ini karena mereka minta kepada kita orang tuanya, itu enggak adil amang. Karena apa? Belum waktunya mereka untuk mengendarai mobil atau bahkan mungkin untuk dipercayakan membawa sendiri. Walaupun mereka katakan kami tidak bisa. SD, SMP banyak sekarang yang berkendaraan ya tanpa surat izin mengemudi. Ya, SD, SMP banyak itu kita lihat lalu lalang di mana-mana, apalagi dengan sepeda listrik. Tiba-tiba keluar, saya nggak tahu dari mana lewatnya karena nggak terdengar suaranya, gitu ya. Jadi kita yang jantungan, mereka yang sesak napas karena kencangnya nih. Nah, saya lihat di ada di daerah Bintaro sana berkumpul ratusan sepeda listrik yang sudah rusak, nggak bisa diperbaiki lagi. Ya amang ya, amang yang ahli dalam teknik pasti ada kendala dengan itu alat-alat itu, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, oleh karena itu Abraham di sini memohon dengan penuh belas kasihan. Dia tidak dengan dendam dan sakit hati. Jikapun mereka itu memiliki harta kekayaan yang luar biasa, maka dia sangat mengasihi. Dia berulang-ulang bernegosiasi dengan hormat. Jadi kalau kita berdoa, amang inang, jangan dengan menuntut Tuhan, bahkan jangan dengan menganggap Tuhan harus melakukan kemauan kita. Ini negosiasi ya, diberi kesempatan, tapi dengan hormat dan tulus. Berulang-ulang dia katakan, jikapun Tuhan aku hanya debu, namun aku ingin supaya kiranya Tuhan melihatlah kepada mereka. Dia memohon 50, 45, 40, 30, 20 hingga 10 orang pun kalau boleh jangan binasakan. Dan Tuhan bilang, ya saya tidak akan binasakan karena yang 10 itu. Di Amang Inang sekarang yang hadir di HKBP gereja kita ini, berapa orang kira-kira orang yang bersungguh-sungguh berdoa? Saudi. Ada cara apa itu? Saudi harus datang hari Senin karena sebagai tuan rumah untuk doa mata kuliah. Mari kita berdoa bersama untuk berseru kepada Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa Abraham sangat peduli kepada sesama, bahkan orang-orang berdosa pun Abraham ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang Sodom dan Gomora. Mazmur 34 ayat 14. Allah hanya mendengar doa orang benar. Itu. Jadi sekalipun ada di sebelah sana, di mana-mana itu orang berdoa tapi nggak percaya atau bahkan nggak sungguh-sungguh nggak dikabulkan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang-orang yang sombong, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati.
Ini penting. Next ya. Lalu kemudian kita lihat sekarang faktanya. Fakta. Kota Sodom dan Gomora diduga hancur akibat hantaman meteor. Itu penelitian. Ya. Jadi berarti datangnya tidak satu. Kalau tadi ke persembahan Elia hanya satu, api dari surga. Kalau ini bahkan mungkin kita sebut seperti rudal yang lalu itu ya, beribu mungkin ratusan itu terbang dan kemudian menghantam hanya titiknya Sodom dan Gomora, nggak sampai Letare. Titiknya hanya Sodom dan Gomora. Itu luar biasanya Tuhan. Karena di Letare masih Tuhan lihat lebih dari 10, 20, 30 mungkin kalau bisa dinaikkan terus ya. Nah ini kita lihat di sebelah situ dikatakan bahwa dengan ditemukannya lokasi Sodom dan Gomora itu sudah ditemukan melalui penelitian dari Stephen Holt ya, bahwa diduga di situ bisa dilihat banyak manusia yang terpanggang dan sudah membeku gitulah. Karena apa? Karena hantaman dari api itu. Seperti kalau kita lihat kembang api di tahun baru 2025 ya, gitu ya, cantik enggak? Cantik ya. Nah kalau kembang api meletus di rumah kita, cantik enggak? Wah hancur. Jadi itu hanya pada tempatnya doang. Kalau meletusnya di atas bagus. Kalau meletusnya di rumah kita karena anak-anak kita bandal, enggak apa aja itu, hancur rumah kita ya. Nah itulah yang kita lihat Amang-Inang. Ini bukan sekedar cerita, tapi ini kenyataan. Oleh karena itu apa keputusan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora? Hukuman atas dosa yang berat itu Allah sudah tetapkan. Oleh karena itu jika ada orang benar yang percaya di Sodom dan Gomora itu segera harus keluar. Jadi harus ada pilihan. Pilih harta, pilih semua kekayaan, atau pilih perintah Tuhan. Di sini ada dua versi ya. Lot mengajak keluarganya, putrinya, mungkin juga Helanya, lalu kemudian istrinya. Lalu kemudian Lot membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora sebelum api dari surga datang. Helanya menertawai si matuana. Wah, masih betul pun dah. Alanya ha, aiso do arta tagudo, berbuih talau tu dulu kan. Lalu kemudian burunya, baru ikut suami atau ikut bapak dong, ikut bapak. Ini tanah, inang, ikut amat tam dong, Lot, mana ragu-ragu. Setengah ikut, setengah enggak ikut. Jadi dia langkahnya setengah-setengah sampai ditarik sama suaminya. Tapi kemudian lepas dari tangan suaminya, dia putar balik arah, putar balik, bro, nah kan, seperti bocor bendera, langsung jadi batu, langsung jadi batu. Nah, ini bukan hanya sekedar perintah, tapi ini harus dilaksanakan. Kalau tidak, hancur. Nah, kita lihat di situ, hukuman Allah yang berat akan mendatangkan kehancuran. Bahkan juga ada kesempatan untuk selamat kepada mereka yang mau percaya. Lot dan putrinya masih bisa diselamatkan. Lalu selanjutnya apa? Ada 6 peringatan yang harus kita pahami dari perintah Tuhan atas Sodom dan Gomora untuk dihancurkan melalui Abraham di sini. Yang pertama, dosa itu membawa akibat kehancuran serius. Yang kedua, Allah itu adil dan benar. Tidak pernah dia menyangkal perkataannya untuk mengampuni, tetapi juga dia tidak mudah untuk meng-ACC permohonan yang bertentangan dengan firman-Nya. Kalau 10 orang masih bisa. Yang ketiga, Allah itu berbelas kasih dan memberi kesempatan bertobat. Istri Lot masih diberi kesempatan. Setelah dia tahu hujan api sudah mulai turun, mereka akhirnya lari untuk meninggalkan kota itu. Masih ada kesempatan dan dia sudah tahu itu. Sudah mulai meletak di sana di kota itu. Par gitu. Tapi dia masih berpikir tentang hartanya. Dia berpikir tentang hidupnya, mungkin di kota Sodom itu enak. Akibatnya menjadi batu. Nilai hidup orang benar harus bukan tergantung kepada materi, tetapi tergantung kepada rencana Tuhan. Lihat, Abraham memilih tanah yang gersang, Lot memilih tanah yang subur. Tanah yang subur itu semua hancur berantakan, tanah yang gersang menjadi berkat. Nah, pentingnya kita berdoa untuk kota kita, untuk daerah kita, untuk lingkungan kita.
Ini Abraham tidak berdoa untuk anaknya karena dia belum punya anak pada saat itu. Tapi dia percaya kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan berikan. Lalu doanya apa? Doanya kepada kota-kota, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah bukti bahwa dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa apa? Pekerjaan Tuhan itu nyata. Ya, sebagaimana kita melihat tadi dari puji-pujian yang sudah dinyanyikan oleh Ina X Saudi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Hingga sekalipun aku tidak perlu ragu karena aku akan bersama dengan Bapa. Itu luar biasa ya. Lagu dari remaja kami tadi itu adalah kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dari mana tertulis? 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 10. Catat. Jadi jangan hanya asal nyanyi ya. Itu ada dalam Alkitab jelas ya. Itu adalah doa seorang anak kepada Tuhan. Mamanya bilang, aku melahirkan anak ini dengan susah. Tapi kemudian dia berkata, Tuhan, aku tidak hidup susah. Aku mau Tuhan memberkati aku. Itu doa Yabes. Catat ya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Nya, perlindungannya dan pertolongannya bagi saudara-saudara. Para remaja Naposo, mantap. Lagunya sesuai dengan Matius 6 ya. Doa Bapa kami. Nah, ini perlu untuk dilatih remaja juga ya. Bahwa Bapa kami yang di sorga itu bukanlah doa biasa. Karena apa? Karena ini doa yang diajarkan oleh Yesus dan hanya tercatat dalam Alkitab di sini. Ya. Kalau kita tanya seluruh agama di dunia ini, adakah doa yang diajarkan oleh Allah langsung tertulis? Tidak ada. Semuanya doa manusia kepada Allah. Ya. Hebatnya dalam sermon kami itu dalam pengumuman Ina juga saya tanya, apakah doa ini ada tercatat? Ada di mana? Di Yerusalem. Dibuat di situ tulisan Batak doa Ali Amanami Nadi Banua Kijang. Di Israel sana bangsa Batak satu bangsa. Jadi dibuat di situ doa bangsa Batak. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ada satu doa bangsa Batak. Minang kita adalah bangsa Batak. Amin. Doa kita ada di Yerusalem. Ali Amanami Nadi Banua Kijang. Ya. Mungkin juga dari amal Manuel nasonang namar Tuhan Tuhan Yesus ha holongan. Ayat 2. Nasonang burju amaku basa tuau saitu bohalku Raja Sonang. Karena berkat yang luar biasa sonang dari Tuhan diizinkan terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Next, apa lagi? Nah, kemarin kita melaksanakan penginjilan. Kami berangkat jam 7 pagi dari sini langsung ke daerah Rangkas Bitung, yaitu ke suku Baduy luar dan Baduy dalam. Kami berangkat jam 7 pagi, pulang ke sini jam 12 malam. Jadi berarti kalau kita mau melayani ke sana full harus kita berikan waktu kita. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak tersentuh oleh teknologi dan mereka adalah memiliki aliran kepercayaan. Di situ kami berfoto dengan Pak Aki Kantung. Ceritanya beliau karena di sana banyak ular, beliau telah dipatok ular tanah dan seharusnya harus mati. Tapi karena punya kontak dengan teman kita misi di sana, tentu kita juga berdoa ya, walaupun beliau belum memahami. Tapi kita doakan. Apa yang terjadi? Bisa ular tanah di sana itu seperti ular kobra itu tidak membuat dia mati. Biasanya mereka banyak mati karena dipatok ular. Kenapa? Karena di sana tidak ada teknologi. Mungkin juga dokter tidak ada, ya. Karena tidak ada di sana diizinkan terjadi puskesmas. Jadi kalaupun mereka kena sesuatu harus ramuan obatnya masing-masing sendiri, ya. Bahkan satu hal, kalau kita lihat sebelah sana yang pakai topi-topi itu, usia berapa kira-kira anak-anak remaja yang di sana?
yang 12, ada yang 13, 14, 15 dan sudah punya anak. Sudah menggendong anak dan membesarkan anak dan punya rumah. Artinya apa? Di situasi mereka itu mereka pernikahan dini. Oleh karena itu di sana banyak sekali persoalan rumah tangga, khususnya di antara mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Mereka harus taat adat dan aturan. Kalau mereka tidak mau taat, keluarkan. Jadi apa? Di sana tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu istri. Seperti kita juga ya, Kristen, Batak. Tapi boleh cerai. Nah setelah cerai, menurut aturan adat mereka boleh menikah lagi. Ya, nah itu peraturannya. Dan mereka harus menjaga kehidupan mereka, tatanan mereka, pakaian-pakaian mereka dengan menggunakan sarung-sarung mereka yang mereka produk sendiri dan juga yang lain-lain, aksesoris yang lain. Nah kita masuk kalau di Baduy luar kita masih bisa jalan tapi bertingkat-tingkat tangganya. Saya sampai pegal sampai nggak sanggup naik ya. Tapi selalu dimotivasi semangat akhirnya sampai juga tapi udah lelah. Tapi kalau kita Baduy luar itu melalui jembatan bambu. Ada jembatan bambu yang sebelah sini. Nah itu. Nah selanjutnya next ya. Nah, ini pelayanan, ini masuk di doa. Nah selanjutnya di sini ada perheon ama yang sebelah sini, sebelah kanan saya itu Amang Simajuntan ya. Amang Simajuntan ya, saya lihat lagi menghafal Mazmur kali ya. Jadi menghafal Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berdiri di depan grogi juga ya. Kalau ada orang tua disuruh berdiri di sini, ucapkanlah Mazmur 128 grogi juga. Tapi bisa selesai dan berhasil. Yang di tengah itu siapa? Dirjen Ko, Amang Saat Madang ya. Selalu berkeyakinan penuh. Dan menurut informasi kemarin ketika kami sudah selesai acara di sana, kebetulan Amang Situa nama Bulman datang ke sana karena ada pesta di sana. Jadi kami enggak ketemu. Tapi menurut informasi beliau, Amang Sahat Manado juara 2. Dari banyaknya pengkhotbah di distrik ini. Ya. Saya udah WA panitia, tolong kirim dulu foto juara 2-nya Letare gitu ya. Dari banyaknya pengkhotbah di distrik ini jemaat, bukan pahalado. Dan kita mendapatkan yang terbaik. Itu semua karena kuasa Tuhan. Ya Amang ya. Sampai dibilang panitia, ini kok Mbak Amang Saat Manado ini kok Mbak Amang ya? Enggak, kok yang dibuat sendiri oleh Amang itu sendiri. Kita hanya membantu menuntun untuk semakin jelas topiknya dan berhasil. Ini luar biasa. Terima kasih untuk Amang Manado, semua ama Immanuel ya, semua ama diberkati. Walaupun hanya itu yang masih bisa kita kerjakan ya untuk perlombaan-perlombaan yang sudah berjalan. Next. Nah, lalu kita lihat di sini kemarin saya ditelepon karena ternyata ada orang tua kita Inang Nyona Pitukulu baru situ meang mau operasi saraf kejepit. Ya. Jadi kita bantu doa karena saya nggak bisa lagi ke sana, kami mau berangkat. Jadi kami doakan dan memang Tuhan menyertai, puji Tuhan sudah selesai operasinya dan Tuhan memberkati ya. Makanya kita selalu saling topang menopang, saling dukung mendukung dalam doa. Yang sebelahnya itu kemarin malam kami panitia 17 Agustus rapat ya untuk mempersiapkan gereja kita bersama masyarakat di sekitar ini, RT yang ada di sekitar ini, bahkan RW dan lurah. Rencananya kita akan bersama-sama merayakan 17 Agustus. Sabtu perlombaan, Minggu mungkin upacara seperti surat yang disampaikan Eporus dan Reses, supaya tanggal 17 Agustus hari Minggu itu tetap ada ibadah yang berbau atau berhubungan dengan 17 Agustus ya. Next. Nah ini PHD remaja kita kemarin. Terima kasih untuk pelayanan para remaja, tetap semangat. Demikian juga untuk Naposo, tetap semangat. Kita akan terus berpacu untuk memperlengkapi diri kita dalam melayani Tuhan. Next. Ini kemarin orang tua kita lansia saling mendukung dan juga Amang Inang semua yang sudah mendukung. Mari kita selamatkan lingkungan alam dengan keselamatan ekologi. Mari mengumpulkan oli bekas dan minyak jelantah bekas untuk apa? Untuk mengurangi pencemaran, bahkan untuk memberi masa depan bagi generasi-generasi kita ke depan. Karena minyak jelantah itu tidak bisa diurai, sulit diurai. Demikian juga oli bekas itu sulit diurai. Tapi kalau itu dikumpulkan dan diolah kembali, itu bisa menolong bahkan juga menyelamatkan lingkungan kita.
Itu yang sudah dikerjakan oleh para orang tua kait. Terima kasih untuk Amang J Manalu yang sudah memberikan satu jerigen besar ya. Nanti mungkin menyusul yang lain ya, Zombing dan lain sebagainya. Amang Manulang ya. Selanjutnya ini malam-malam kami Punguan Ina setelah selesai ibadah ulang tahun, ada juga yang membawa minyak jelantah bekas ya. Artinya apa? Hal kecil yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Dan kalau itu pun kita bawa ke gereja, sebagaimana warta yang sudah disampaikan, itu ada dalam rangka itu mendoakan generasi dan bumi ini boleh masih mendapatkan pertolongan dari kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak ikut merusak alam semesta. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa.